dipanggil, saya yakin nanti yang akan datang ke Polda itu orang-orang penting pula yang nanti sampai Poldanya aja kaget sendiri, Bang. Ini yang datang ke orang-orang penting ini, katanya kan. Aduh, seperti yang abang bilang itu, si ini, si itu, si ini, si itu. Masya Allah, saya bilang. Ini sempat kami obrolkan tadi, Bang, di belakang tadi kan. Bahaya nih kalau sempat Bang Zuma yang dipanggil, orang-orang penting nanti yang datang. Apa dibilang Polda itu? Kalian bawalah pergi nih orang, tidak cocok sama saya kasusnya ini, katanya kayak gitu, Bang. Itu ada salah satu yang bilang kayak gitu, Bang. Orang yang ada di dalam juga tidak perlu diapakan kan. Itu kalau sempat nanti Aki Juma masuk sini, saya yakin Poldanya terduduk diam saja itu. Dia bilang, ini penyidik bagaimana ini? Kalian tidak bekerja dengan baik ini. Kenapa orang kayak begini yang datang, yang backup dia semua seperti ini, katanya. Jadi itulah, hati-hati aja lah Dosma. Betul yang dibilang abangku ini. Lanjut Bang. Ya, saya kira gitu Dinda Faruk. Bismillahirrahmanirrahim. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cuplikan tadi diskusi Nora Aritonang, kemudian ada Faruk Sianiper dan ada si Juma ya. Mereka ini teman-teman sekalian berada dalam room penghujatan terhadap iman kekristenan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang room mereka ini adalah fokus untuk membahas ayat-ayat kitab suci Alkitab. Dan mereka fokus membahas tentang Tuhannya orang Kristen, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kita. Nah teman-teman sekalian, mereka memutarbalikan semuanya itu. Nah kali ini teman-teman sekalian sangat mengerikan sekali. Ya, setelah Juma dilaporkan, Nora Aritonang dilaporkan, dan Rifa Aritonang, si Rifa Aritonang, Rifa maksud saya teman-teman sekalian, saya berdarah Minang katanya, saya putri Minang. Bang, ada apa kalau ada putri Minang ya? Ada satu videonya saya bahas ya, dia ngancam-ngancam Dosma begitu. Ya, nah teman-teman sekalian, ini Nora Aritonang saat ini itu mengintervensi Polda Sumut ya. Dia katakan bahwasanya itu kalau sempat Polda Sumut itu menangkap Juma ataupun memberikan surat panggilan saja kepada Juma untuk hadir dalam kasus penistaan agama ini, nanti itu terdiam itu, yang membisu itu Kapoldanya. Bayangkan ya, setingkat Kapolda loh direndahkan oleh mereka. Emangnya si Juma ini siapa teman-teman? Ya, sampai mereka itu bangga-banggakan. Siapa? Apakah pihak kepolisian bisa diintervensi oleh orang-orang besar yang ada di belakang Juma? Apakah pihak kepolisian itu bisa dipungkam dengan adanya orang-orang di belakang Juma? Kalau demikian teman-teman sekalian, maka saya terlalu yakin bahwa Juma ini cocok untuk memimpin Front Pembela Islam, FPI. Karena kan FPI saja yang orang-orang hebat di dalamnya toh juga bisa dibubarkan. Iya kan? Sekarang kan udah banned itu. Ya. Saya pakai bahasa banned ya. Artinya begini teman-teman sekalian, bahwa FPI itu sudah dinyatakan organisasi yang salah di Republik Indonesia ini. Nah, kalau misalnya Juma ini bisa mengatasi pihak kepolisian seperti yang dikatakan oleh Nora Aritonang, ditakuti oleh pihak kepolisian karena ada orang di belakangnya. Wah, entah siapa saja itu ya. Saya sampai merinding loh teman-teman sekalian. Tapi merindingnya merinding bohong. Iya kan? Ya. Apakah kemudian polisi bisa diancam-ancam seperti ini? Ya, saya berharap teman-teman sekalian, video ini di-up, share sebanyak mungkin, supaya memang Nora Aritonang ini cepat diamankan. Ya, jangan ditunda-tunda lagi waktunya. Ini semakin hari mereka semakin membuat gaduh, semakin hari semakin mereka memprovokasi, semakin hari semakin mereka hasut rakyat Republik Indonesia, dan orang-orang awam yang tidak menggunakan akal sehatnya itu akan ikut nantinya. Ya, akan terprovokasi mereka. Akhirnya apa? Bisa jadi terjadi keributan besar-besaran. Dan ini yang sedang mereka bangun.
Nah maka teman-teman sekalian, saya percaya bahwa Kapolda Sumut itu tidak seperti yang dinyatakan, yang diperkatakan oleh Nora Aritona. Menurut saya ini sangat merendahkan institusi kepolisian. Ya, terus terang teman-teman sekalian. Ini sama halnya merendahkan kinerja Polda Sumatera Utara. Kalau kita udah tahu selama ini bagaimana kinerja Kapolda Sumatera Utara yang sangat profesional dalam menangani kasus-kasus yang ada. Ya kan? Lalu seakan kalau menangkap Juma ataupun memanggil Juma, ya, memanggil Juma untuk mempertanggungjawabkan video-videonya, hujatannya, hinaannya kepada iman kekristenan yang saat ini menjadi gaduh, yang saat ini menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ya, akhirnya Polda takut. Takut karena apa? Karena ada orang di belakang Juma. Itu orang-orang raksasa mungkin, ya. Kita tidak tahu teman sekalian apa yang mereka maksudkan. Tetapi yang jelas apa yang merupakan narasi daripada Nora Aritonang ini sedang mengintrospeksi, ya, kinerja Polda Sumut. Dan menurut saya ini sangat berbahaya sekali jika dibiarkan. Nah teman sekalian, terkait tentang mereka ini, Juma, Nora, dan Rifa, ya, saya dengar kemarin sama Bang Dosma Sijabat, ya, dan salah satu teman juga di Sumatera Utara, seorang jurnalis, ya, itu menginformasikan bahwa bukti-bukti sudah valid kepada pihak kepolisian. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya. Jadi jangan memang buru-buru, jangan korak-korak kita teman-teman sekalian, ya. Memang ini akan dipercepat. Jangan kita kemudian mengatur pihak kepolisian. Saya percaya, ya, 1000 percaya bahwa Polda Sumut akan bekerja secara profesional dalam menangani kasus ini. Oleh karenanya kita serahkan kepada institusi kepolisian yang saat ini dipercayakan, ya, oleh praktisi-praktisi hukum yang melaporkan mereka, bahkan HBP Horas Bangsa Batak yang di dalamnya ada umat Islam, ada juga ustadz yang melaporkan Juma, Nora, dan si Rifa ini. Karena teman-teman sekalian, kita harus mengamankan Medan Sumatera Utara ini, Provinsi Sumatera Utara. Karena saya adalah seorang Sumatera Utara, sekalipun saya tidak tinggal di Medan, tapi saya orang Sumatera Utara juga. Maka teman sekalian, kita tidak ingin terjadi yang namanya perang agama seperti yang disampaikan oleh salah seorang ustadz, ya, kepada wartawan ketika mereka membuat laporan polisi. Saya tidak mau kota Medan akan menjadi Ambon kedua, katanya. Perang agama jangan sampai teman-teman sekalian, ya. Hanya orang-orang yang segelintir manusia-manusia penghujat, ya, seperti Nora Aritonang, Rifa, dan si Juma ini teman-teman sekalian merusak, ya, persatuan, ya, merusak kerukunan umat beragama yang ada di kota Medan, ya. Maka teman-teman sekalian, kita percaya biarlah pihak kepolisian yang kemudian akan bekerja secara profesional untuk menangani kasus ini sehingga tidak terjadi masalah besar di Sumatera Utara, ya. Selama ini sudah sangat-sangat toleransi kita di Sumatera Utara. Tapi hanya ada orang-orang yang mencoba mengadu domba kita. Dan salah satunya teman-teman sekalian, itu si Julius Setiadi yang ada di kota Medan, ya. Dia perhatikan video-videonya, jadi Hidayah Mualaf Channel, ya. Dia membuat provokasi-provokasi, dia membuat adu domba antara Kristen dan Islam di kota Medan. Makanya dia benturkan sini, dia benturkan sana. Bahkan video saya tidak sedikit, ya, banyak sekali video-video saya yang dia ambil, dia goreng-goreng, ya. Untuk apa? Untuk, ya, memanas-manasi, ya, umat Islam yang ada. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ya, kita percaya, ya, dengan pihak kepolisian, maka kita tidak perlu dorong sini, dorong sana, ya. Biarkan itu tugas pihak kepolisian. Tugas kita adalah mengcounter, tugas kita adalah menyampaikan fakta-fakta yang sedang terjadi akhir-akhir ini, ya. Kalau saya bilang Juman, Rifa, dan Nora Aritonang adalah penghujat dan penista agama, khususnya agama Kristen, itu saya tidak ngomong tanpa dasar, ya, karena itu terbukti video-video penista dan penghujatan mereka. Tidak mungkin mereka dilaporkan ke Polda Sumut jika mereka tidak terindikasi sebagai penista agama. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.